Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Suara mendesing. Jie Qingming terkena pukulan telak, dan dia terlempar oleh pukulan Chu Feng. Setelah terbang selama puluhan meter, dia baru bisa bereaksi terhadapnya. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya, dan mendarat di tanah dengan kakinya. Tetapi meski begitu, dia masih tidak dapat melarutkan kekuatan Chu Feng yang pertama. Setelah meluncur sekitar selusin meter penuh, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa menyerang aku tanpa terluka, pikir Jie Qingming. Pupil mata Jie Qingming tidak bisa berhenti gemetar, dan keheranan terisi di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia terbang dari kekuatan serangan fisik seseorang, pada saat ia mengenakan Armor of Thorns. Situasi seperti itu belum pernah terjadi, bahkan ketika dia sedang bertarung dengan seorang ahli di ranah surga saat itu, padahal dia berada di kultivasi ranah mendalam. Namun ketika kepalan tangan Chu Feng bertemu dengan Armor of Thorns-nya secara langsung, dan Chu Feng sebenarnya tidak menderita kerusakan sedikit pun, ini benar-benar telah melampaui harapannya. Sangat mengesankan, lapisan asap seperti baju besi mencolok yang menutupi tubuh Chu Feng, itu benar-benar berbeda dari armor duri pada tubuh Jie Qingming. Meskipun itu tidak memiliki efek mengembalikan kerusakan, tapi itu masih memunculkan perasaan bahwa itu tidak bisa dihancurkan, dan seolah-olah tidak ada yang bisa menembus lapisan baju besi itu. Apa itu sebenarnya? Apakah itu adalah metode yang digunakan Chu Feng, untuk menghancurkan Armor of Thorns Jie Qingming sebelumnya? Apakah mungkin bahwa Chu Feng juga memiliki elit armamen padanya? Ucap Su Zongyu. Sebagai spiritualis dunia jubah biru, Su Zongyu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati perubahan Chu Feng. Setelah menemukan teknik armor kura-kura hitam yang menutupi Chu Feng, seketika saja kejutan memenuhi matanya. Tidak, ini berbeda dari metode yang digunakan Chu Feng terakhir kali. Pada terakhir kali, apa yang ditampilkan Chu Feng adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat mendominasi, dan dengan kekuatan yang dimilikinya pada saat itu, seolah-olah itu bisa menembus segala sesuatu tanpa apapun yang bisa menghalanginya. Tapi kali ini justru sebaliknya. Apa yang dia gunakan saat ini adalah metode lain, tetapi metode ini juga kuat. Dia memiliki pertahanan absolut yang menutupi seluruh tubuhnya, lalu dengan bantuan pertahanan itu, dia menyerang Jie Qingming. Aku harus mengatakannya, bahwa aku belum pernah melihat metode yang digunakan Chu Feng ini pada orang lain, ucap Gubo. Wajah Gubo juga dipenuhi dengan kejutan, dan dia tidak bisa melihat diri Chu Feng semakin banyak. Dia merasa bahwa metode yang Chu Feng pegang benar-benar terlalu banyak, dan juga terlalu kuat. Dia merasa jauh lebih rendah dari Chu Feng. Tidak, ini bukan keterampilan bela diri, dan juga bukan persenjataan elit, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, suara yang sudah tua tiba-tiba memasuki telinga Su Zongyu dan Gubo. Memalingkan kepala mereka untuk melihatnya, mereka berdua menemukan bahwa, seorang pria tua mengenakan jubah biru spiritualis dunia saat ini berdiri di belakang mereka, dan orang itu adalah salah satu tetua manajer dari World Spirit Guild. Tetua Gongsun, apakah kamu ingin mengatakan bahwa apa yang Chu Feng gunakan saat ini, sebenarnya itu bukan keterampilan bela diri, dan juga bukan elit armamen? Lalu apa itu sebenarnya? Su Zongyu dan Gubo mendekat, lalu bertanya dengan suara rendah. Itu mereka lakukan, karena mereka sangat takut bahwa orang lain akan mendengar pembicaraan mereka. Ini adalah keterampilan rahasia. Apa? Keterampilan rahasia? Seru keduanya dengan terkejut. Betul sekali. Keterampilan rahasia adalah metode yang sangat kuat dan sangat istimewa. Dalam hal kekuatan, mereka bahkan di atas peringkat 9 keterampilan bela diri. Mereka dapat dikatakan sebagai keterampilan unik yang benar-benar unik yang ada di dunia. Hal-hal seperti itu hanya muncul di Provinsi Azure di benua 9 provinsi aku. Pada 1000 tahun yang lalu, pendiri Azure Dragon yang menyapu seluruh benua,
dia telah menangkap keterampilan rahasia yang sangat luar biasa itu. Dan justru karena itulah, para senior dari World Spirit Guild aku pernah menyelinap ke Provinsi Azure, itu hanya untuk menemukan asal dari skill rahasia itu. Tetapi pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil. Namun pada akhirnya, mereka segera membuat kesimpulan, ucap Tetua Gongsun. Kesimpulan apa itu? Tanya Su Zongyu. Sama halnya seperti legenda, keterampilan rahasia itu tidak bisa diolah. Mereka hanya bisa diturunkan, dan tidak bisa wariskan. Orang lain tidak memilih keterampilan rahasia itu, karena sebaliknya, keterampilan rahasia itu sendiri yang memilih orang tersebut. Jadi, itulah sebabnya Chu Feng ini bisa dikatakan sangat mengesankan, karena dia benar-benar mendapatkan persetujuan dari skill rahasia. Anak ini harus dilindungi dengan baik oleh World Spirit Guild aku, dan dengan hati-hati mengikatnya dengan kami. Karena yang terbaik baginya, dia harus diikat dengan World Spirit Guild aku. Karena sejak zaman kuno, tidak ada satu orang pun yang mendapatkan persetujuan dari skill rahasia, maka dia bukanlah seorang ahli yang bisa menyapu seluruh benua. Misalnya adalah pendiri Azure Dragon. Saat itu dia adalah eksistensi yang bahkan menyebabkan sakit kepala bagi dinasti Jiang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Tetua Gongsun dengan tenang tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar kuat," seru keduanya. Dan setelah mendengar kata-kata Tetua Gongsun, tidak peduli apakah itu Su Zongyu atau Gubo, dalam tatapan mereka saat melihat Chu Feng lagi, mereka sudah menjadi lebih tercerahkan. Karena mereka akhirnya mengetahui, betapa besar potensi Chu Feng di masa depan. Tinju angin peledak, tornado kick, bang bang bang. Saat Su Zongyu dan yang lainnya mengobrol, Chu Feng dan Jie Qingming sudah tiba di daerah lain saat mereka bertarung. Jie Qingming saat ini tidak lagi membahas apapun, dan dia mulai menggunakan segala macam metode untuk menyerang Chu Feng. Namun tidak masalah jika dia menggunakan keterampilan bela diri peringkat 1, keterampilan bela diri peringkat 2, keterampilan bela diri peringkat 3, keterampilan bela diri peringkat 4, keterampilan bela diri peringkat 5, atau bahkan keterampilan bela diri peringkat 6, semua keterampilan itu tidak akan berguna melawan Chu Feng, dan mereka tidak memiliki cara menembus teknik tortoise armor hitam Chu Feng. Chu Feng bahkan terlihat lebih mudah. Tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun, dan hanya dengan tubuh tak terkalahkan yang dibawakan teknik kura-kura hitam kepadanya, serta kekuatan fisiknya, ia terus melemparkan serangan ke arah Jie Qingming. Oh surga, kekuatan Chu Feng telah mencapai tahap ini. Dengan hanya kekuatan dari tubuh fisiknya saja, dia bisa memblokir serangan mengerikan dari Jie Qingming. Apakah bocah ini masih manusia? Luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Dalam hidup aku, ini adalah pertama kalinya aku melihat orang yang begitu luar biasa di generasi muda. Tapi mengapa orang yang begitu kuat selalu muncul dari Provinsi Azure? Bisakah lokasi sepi seperti Provinsi Azure dapat mengembangkan kejeniusan seperti dia? Sebelumnya adalah Zhang Tianyi yang muncul dari Provinsi Azure, dia juga sudah cukup kuat. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng ini akan jauh lebih kuat. Mungkinkah Provinsi Azure benar-benar akan naik untuk berkuasa? Akankah para jenius yang mengguncang seluruh benua muncul kembali, di negeri yang telah tertidur lelap? Ucap para penonton. Jika dikatakan bahwa sebelumnya orang-orang secara sepihak memilih Jie Qingming dalam pertarungan antara Chu Feng dan Jie Qingming, dan merasa bahwa Jie Qingming pasti akan menang. Bahkan mereka merasa masuk akal jika Jie Qingming menang. Maka saat ini juga, sebagian besar pengamat sangat yakin dengan kekuatan Chu Feng yang dia perlihatkan. Banyak orang sudah mengakui kekuatan Chu Feng, dan merasa bahwa dia sangat mungkin orang yang akan mengguncang seluruh benua di masa depan. Atau bahkan orang yang akan menyebabkan Provinsi Azure meningkat pesat dalam kekuasaan. Selama dia diberi waktu untuk berkembang, dia tidak boleh diremehkan di masa depan. Kenapa ini harus terjadi? Apakah orang ini masih manusia? Dia benar-benar dapat memblokir skill bela diri peringkat 6 aku, pikir Jie Qingming. Setelah melemparkan rentetan serangan yang kuat,
wajah Jie Qingming pun mulai putih pucat, dan tetesan keringatnya pun terjun bebas. Ini adalah pertama kalinya, di dalam hidupnya dia bertemu lawan yang begitu sulit. Karena dia benar-benar hampir dipaksa menemui jalan buntu oleh Chu Feng. Dalam situasi di mana keterampilan bela diri terkuatnya tidak berguna, dia benar-benar tidak tahu bagaimana lagi dia harus bertarung melawan Chu Feng. Apakah dia benar-benar perlu menggunakan kekuatan elit armamennya? Tetapi bahkan jika elit armamen tidak dapat bekerja melawan Chu Feng, bukankah dia akan sepenuhnya dikalahkan dan membangun nama Chu Feng? Wush! Tepat pada saat itu, Jie Qingming hanya bisa merasakan di pandangannya ada yang melintas, dan dengan cara seperti hantu Chu Feng muncul di depannya. Dengan senyum yang naik dari sudut mulutnya, Chu Feng dengan dingin berkata, "Sudah waktunya untuk mengakhiri ini," ucap Chu Feng. Dan saat dia selesai berbicara, Chu Feng sudah menyerang dengan tiba-tiba. Tinju yang ditutupi oleh teknik armor kura-kura hitam, tinju itu dengan suara menusuk di udara segera menuju ke arah dada Jie Qingming. "Sampah!" teriak Jie Qingming. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit Jie Qingming berubah dan hatinya bergetar. Dia merasa kalau hawa dingin turun di punggungnya, dan keringat dingin meresap ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar merasakan jera yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya dari tubuh Chu Feng, dan seolah-olah pemuda yang jauh lebih muda darinya benar-benar bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Bang! Ketika pukulan itu menghantam tubuhnya, riak mengamuk langsung tersapu. Saat dia berada di dalam riak itu, Jie Qingming segera terhempas. Tapi kali ini, dia tidak mendarat dengan stabil. Malahan sebaliknya, dia dengan ganas jatuh ke tanah. Bang! Kekuatan yang sangat kuat menyebabkan formasi spiritual berwarna biru yang menutupi tanah bergoyang, seolah-olah itu tidak dapat menahan kekuatan besar itu. Dan dari tubuh Jie Qingming sendiri, dia bahkan merasakan gelombang yang merobek hati dan membelah jantungnya dengan rasa sakit. Segera setelah itu, cairan hangat mengalir di mulutnya. Cairan itu adalah darah. Jie Qingming sebenarnya mengalami batuk darah, itu setelah dia menerima pukulan dari Chu Feng. "Sialan!" teriak Jie Qingming. Tapi tentu saja, Jie Qingming tidak bisa memuntahkan darah itu. Jadi dia dengan erat mengepalkan giginya, dan dengan paksa menelannya kembali. Pada saat yang sama, kemarahan dari hatinya segera bangkit. Ketika dia dipaksa oleh Chu Feng ke kondisi itu, sebuah pemikiran yang tak tertandingi muncul ke dalam hatinya. Dia ingin menampilkan kultivasi sejatinya, dan dengan kultivasi tingkat 1 dari ranah surga, dia ingin menghancurkan Chu Feng sampai mati dengan satu serangan. Namun, ada suara rasional di kepalanya yang mengatakan, bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Itu dikarenakan, ada terlalu banyak ahli di tempat kejadian. Bahkan jika dia benar-benar menggunakan kultivasi aslinya, dia masih mungkin tidak bisa membunuh Chu Feng. Jika dia tidak bisa membunuh Chu Feng pada saat itu juga, maka dia benar-benar akan kehilangan mukanya. Karena bagaimanapun juga, pada awalnya dia sudah berjanji pada Jiang Wuxiang. Jika dia menarik kembali kata-katanya, maka dia secara alami akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Suara mendesing. Saat Jie Qingming ragu-ragu, Chu Feng bergegas ke depannya lagi. Dan secara bersamaan, tinju Chu Feng yang ditutupi oleh teknik armor kura-kura hitam yang seperti badai yang dahsyat, itu segera dilemparkan ke arah Jie Qingming sekali lagi. Berdesir. Tetapi sebelum kepalan tangan Chu Feng yang padat mencapai tubuh Jie Qingming, sesosok tiba-tiba muncul di tengah-tengah keduanya. Dan bahkan, tangan besar yang kuat dengan erat meraih pergelangan tangan Chu Feng. "Aura ini," seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasakan ledakan aura yang sangat mengamuk, yang mengalir ke tubuhnya dari pergelangan tangannya. Tapi sayangnya, dia tidak bisa melawan aura yang kuat itu. Itu adalah kekuatan di ranah surga. Kekuatan surga itu sangat kuat, dan secara langsung memenuhi tubuhnya. Itu menyebabkan dia tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun, saat dia berdiri di sana dengan kosong. Tetapi setelah menghentikan serangan Chu Feng, orang itu dengan cepat melepaskan tangannya, dan menyebabkan Chu Feng memulihkan kekuatannya.
Setelah dia mengangkat matanya untuk melihat, Chu Feng pun dengan heran menemukan, bahwa orang yang berdiri di depannya adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu memiliki alis seperti pedang, mata seperti elang, dan di wajahnya yang setajam pisau, itu ada beberapa fitur yang sangat jantan. Yang paling penting adalah bahwa, dia mengenakan pakaian unik milik villa bergengsi, namun berbeda dari orang normal. Adapun dengan kultivasinya, pria itu bahkan lebih luar biasa. Pria itu hanya bisa digambarkan dengan dua kata, yaitu dalam yang tak terduga. Tuan Kepala Villa. Pada saat yang sama ketika pria parubaya itu muncul, semua wajah orang-orang dari villa bergengsi di sekitarnya berubah. Dan dari kata-kata mereka, Chu Feng juga mengetahui identitas pria itu. Kepala villa bergengsi, dia adalah salah satu orang terkuat di benua 9 provinsi saat ini. Teman-temanku, berhenti adalah pilihan yang tepat ketika membandingkan kekuatan. Hari ini berikan aku wajah, dan anggap saja pertarungan ini sudah berakhir. Bagaimana menurutmu? Kepala villa bergengsi berkata kepada dua orang dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka menghadapi permintaan melala villa bergengsi, tidak peduli seberapa jauh arogan Jie Qingming, dia masih harus memberinya beberapa wajah. Selain itu juga untuk menghentikan perkelahian ini, pada kenyataannya, kejadian ini telah membantu Jie Qingming keluar dari kesulitan, karena dia tidak ingin dia kalah terlalu buruk. Jadi tentu saja, dia mengangguk dan setuju. Adapun dengan Chu Feng, dia sudah memaksa Jie Qingming ke keadaan yang sangat sulit, dan semua orang di sana sudah melihat adegan itu. Karena tujuannya sudah tercapai, jadi tentu saja dia tidak mengejar masalah itu lagi. Ini sudah hampir waktunya, dan pertemuan pernikahan ini harus dimulai juga. Teman-teman aku yang datang dari jauh, kalian semua silakan masuk, ucap kepala villa bergengsi. Setelah menyelesaikan perselisihan antara Chu Feng dan Jie Qingming, kepala villa bergengsi dengan ringan tersenyum ke arah kerumunan, dan melambaikan tangannya. Kemudian bagi kerumunan orang yang begitu dekat satu sama lain sehingga bahkan air tidak bisa lewat berserakan dan mereka semua berjalan menuju puncak-puncak gunung. Tuan Kepala, tetapi tepat pada saat itu, seorang tetua dari villa bergengsi berjalan mendekat, dan berkata dengan suara rendah. Zhang Tianyi belum muncul hari ini. Sepertinya dia tidak berencana untuk datang, ucap seorang tetua. Oh, setelah mendengar kata-kata itu, kepala villa bergengsi pertama kali sedikit terkejut, tetapi tidak ada terlalu banyak perubahan dalam ekspresinya. Dia kemudian tersenyum pada Chu Feng dan berkata, Chu Feng, mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke atas panggung untuk beristirahat? Ucap kepala villa bergengsi. Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang di tempat kejadian hampir berubah. Terutama untuk Liu Zizun. Tatapan yang dia lihat pada Chu Feng dipenuhi dengan rasa iri, dan itu juga agak tidak baik. Itu karena semua orang sudah tahu, apa maksud yang diwakili di panggung itu. Dalam gathering pernikahan ini, itu ada panggung menonton yang sangat mewah. Di atas panggung tersebut ada beberapa kursi khusus, dan di tempat itu orang-orang bisa menghargai segalanya dengan lebih dekat. Namun, kursi itu hanya bisa diduduki oleh orang-orang dengan status khusus. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang dapat duduk di kursi-kursi itu, mereka adalah tamu-tamu terhormat dan terpenting dari pertemuan pernikahan ini. Adapun orang-orang dari generasi muda, mereka hanya ada 10 kursi saja. Mereka adalah untuk 8 jenius yang menerima surat undangan bergengsi, lalu sisanya untuk Gubo dan Jiang Wuxiang yang mendapat tempat pertama di istana bawah tanah tanpa batas. Lalu pada saat itu, alasan mengapa kepala villa bergengsi mengundang Chu Feng adalah, karena Zhang Tianyi tidak muncul, jadi masih ada satu kursi yang kosong. Namun meski begitu, kursi itu tidak bisa diduduki oleh orang normal. Karena bagaimanapun juga, bahkan Liu Zizun tidak memiliki kualifikasi itu, sehingga Chu Feng masih dengan sederhana berkata, sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Lagi pula, ucap Chu Feng. Awalnya kursi di atas panggung dibiarkan untuk tamu terpenting. Chu Feng, semua orang telah melihat kekuatanmu, jadi kamu tentu saja layak duduk di kursi itu.
Chu Feng, jangan mendorong keadaan ini, dan ikut dengan kami ke atas panggung, serobot kepala villa bergengsi. Dengan senyum yang ringan, kepala villa bergengsi memiliki banyak ketulusan. Benar saudara Chu Feng, jangan menolak lagi. Ayo pergi, desak orang-orang. Pada saat yang sama, beberapa orang di sekitarnya juga mulai mendesaknya juga. Tidak peduli apa kultivasi Chu Feng saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, dan juga potensi besarnya, itu sudah diakui oleh mereka. Hampir semua orang merasa, bahwa Chu Feng memiliki kualifikasi untuk naik ke panggung itu. Karena seperti ini, aku akan dengan rendah hati menerimanya, balas Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng tidak menghindar darinya lagi. Jadi, di bawah ekspresi kecemburuan oleh Liu Zizun, dia mengikuti kepala villa bergengsi serta Gu Bo, Jiang Wuxiang, Su Zongyu beserta yang lainnya, dan melangkah ke panggung yang mewah itu. Sejak saat itu, semua orang mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Kepala villa bergengsi pertama kali mengucapkan beberapa salam, kemudian segera setelah itu, ia mengumumkan kedatangan karakter utama dari perkumpulan pernikahan ini, yaitu 100 keindahan. Bersorak. Segera setelah dia selesai berbicara, sorak-sorai yang menusuk telinga terdengar dari langit. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, baru saat itulah mereka menemukan bahwa, di bawah langit malam dengan cahaya bintang yang melekat, deretan warna-warni besar terbang mendekat. Deretan warna-warni itu juga merupakan jenis gunung. Kecepatan mereka cukup dekat dengan Eagles berkepala putih, tetapi karena jumlahnya sangat sedikit, harga mereka jauh di atas Eagles berkepala putih, dan bahkan beberapa kali lebih mahal. Dan pada saat itu, ada 100 kren yang berputar-putar di langit. 100 kren itu sangat indah karena penuh warna. Terutama ketika hampir 100 dari mereka berkumpul dan berputar-putar di bawah cahaya bintang yang terang, mereka benar-benar terlihat sangatlah indah. Pada saat itu, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat. Mereka menatap ketat dengan mata mereka ke langit, karena semua orang tahu bahwa ratusan wanita yang telah disiapkan dengan hati-hati telah tiba. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.